Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat angket kuesioner menggunakan Google Form. Angketnya nanti bentuknya adalah seperti ini ya, teman-teman. Identitasnya meliputi nama, umur, jenis kelamin. Kemudian berikutnya ada ketentuan pengisiannya. Di sini hanya ada 5 pertanyaan. Karena ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Untuk membuat angket melalui Google Form, teman-teman pastikan sudah login atau masuk ke akun Google teman-teman. Oke, cirinya adalah seperti ini. Ini adalah ciri bahwa kita sudah berhasil login ke akun Google. Langkah selanjutnya, teman-teman ke Drive dari Google ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Drive Google. Selanjutnya, teman-teman pilih baru, kemudian pilih Google Formulir. Kalau tidak ada, biasanya ada di submenu lainnya. Oke ya, kita pilih Google Formulir, pilih yang formulir kosong. Nah, ini adalah tampilan dari Google Formulir atau Google Form. Nah, kita akan membuat kuesioner itu terdiri dari 3 bagian ya, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan judul, kemudian yang kedua itu memastikan bahwa responden pernah menerima pelayanan di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengisian dari angketnya atau kuesioner. Oke, di sini kita akan sesuaikan dengan contoh angketnya. Yang pertama kita akan kopikan judulnya. Oke, kopikan di sini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian berikutnya di deskripsi kita akan munculkan kalimat ini. Kami menjamin kerahasiaan jawaban Anda. Kita akan kopikan di deskripsi formulir. Ini bersifat opsional ya, artinya dapat diisi ataupun tidak. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu identitas meliputi nama. Ya. Di sini berarti pertanyaannya nama. Kemudian tipe pertanyaannya sesuaikan ya teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, kemudian kisi pilihan ganda, petak, kotak centang, dan lain sebagainya. Pilih ya, sesuaikan dengan tipe pertanyaan tersebut. Nah, ini tipenya adalah jawaban singkat. Ya, kita pilih jawaban singkat. Kemudian si responden harus mengisi pertanyaan ini. Berarti teman-teman pilih wajib diisi seperti ini ya. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Kemudian identitasnya kita tambahkan umur. Tipenya sama seperti pertanyaan ini. Teman-teman klikkan duplikasi saja. Oke, kemudian kita ganti pertanyaannya menjadi umur. Tipenya sama, jawaban singkat. Kemudian sifat pertanyaannya wajib diisi. Berikutnya kita duplikasi lagi. Di sini kita ganti jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kita akan gunakan pilihan ganda ya. Misalkan di sini opsi yang pertama adalah perempuan. Kemudian kita tambahkan opsi yang keduanya laki-laki. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian sifat pertanyaannya wajib diisi. Oke, kalau sudah, ini adalah bagian yang pertama. Kita akan lihat dulu hasilnya. Caranya klikkan pratinjau yang ini, klik. Nah, ini adalah hasilnya. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yang berguna untuk memastikan bahwa responden tersebut merupakan pasien di rumah sakit ini. Untuk membuat satu bagian lagi yang terpisah dengan bagian ini, teman-teman pilih tambahkan bagian.
Nah, ini adalah bagian yang kedua. Bagian tanpa judul ini boleh teman-teman isi, ya. Kemudian deskripsinya juga bersifat opsional. Kalau tidak perlu diisi, teman-teman langsung klikkan tambahkan pertanyaan. Oke, pertanyaannya di sini, apakah Anda atau keluarga Anda pernah dirawat di RS Cirebon Bahagia? Oke ya, seperti ini. Di sini ada dua opsi, pernah dan belum, maka jenisnya adalah pilihan ganda. Opsi yang pertama adalah pernah, kemudian opsi yang kedua adalah belum. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya, setiap jawaban yang diberikan responden akan menentukan langkah selanjutnya. Maka teman-teman pilih simbol ini, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Untuk jawaban pernah, lanjutkan ke bagian berikutnya. Kemudian untuk yang belum, di sini kita pilih kirim formulir. Artinya diselesaikan tahapannya. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Kemudian bagian ini wajib diisi. Kita klik ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan buat bagian yang ketiga, yaitu pertanyaannya. Teman-teman klik tambahkan bagian. Kemudian di sini bagian judulnya kita beri keterangan yang ini ya. Oke, kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Deskripsinya kita beri keterangan indeks penomoran ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah, teman-teman klik tambahkan pertanyaan. Oke, berikutnya kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian kita pilih jenis pertanyaannya adalah skala linear. Karena di sini sudah ada keterangan 1 sampai 5 ya. Nanti disesuaikan saja. Kemudian di sini untuk memudahkan responden mengingat, untuk yang nomor 1 di sini kita beri tidak pernah. Kemudian yang 5 selalu. Kemudian ini wajib diisi. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Tipenya sama, berarti kita hanya perlu duplikasikan saja. Kemudian kita ganti pertanyaannya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita duplikasikan lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian kita duplikasikan kembali untuk pertanyaan yang keempat. Oke, kemudian sekali lagi duplikasi untuk pertanyaan yang kelima. Oke, selesai ya. Sudah semua pertanyaan kita inputkan ke Google Form. Sekarang kita akan lihat hasilnya ya, teman-teman. Klikkan pratinjau. Oke, kemudian misalkan kita akan isi namanya adalah Ahmad, umur 27, kemudian jenis kelamin laki-laki. Klik berikutnya. Kemudian di sini masuk ke bagian yang kedua. Apakah Anda atau keluarga Anda pernah dirawat di rumah sakit Cirebon Bahagia? Misalkan kita jawab belum. Kemudian berikutnya akan dialihkan ke akhir dari Google Form ya. Tetapi kalau jawaban yang dipilih adalah pernah, maka akan dilanjutkan ke tahapan yang ketiga. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke ya, cukup jelas ya, teman-teman. Berikutnya, ketika kita sudah selesai membuat Google Form, teman-teman kopikan linknya. Nah, klik kirim, kemudian di sini ada simbol yang seperti ini, diklik. Kemudian teman-teman kopikan di sini. Salin, kemudian silakan mau
share di sosial media yang mana, ataupun langsung juga bisa di sini ya, langsung alamat emailnya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat diikuti dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.